Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas satu topik yang sering dibahas oleh orang-orang, dan topik ini sangat penting untuk kita dudukkan, yaitu sering kita mendengar permasalahan atau narasi bahwa orang yang depresi, orang yang kemudian mengalami penyakit mental, itu bukan karena kurang iman, ya, bukan karena kurang iman, bukan karena kurang sabar. Nah, ini permasalahan yang menurut saya menarik dan penting untuk kita bahas. Apakah betul narasi bahwasanya orang yang depresi, orang yang stres gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, tidak ada kaitannya dengan kesabaran. Apakah itu sesuatu yang betul, benar, atau sesuatu yang salah? Nah, ini kita coba ingin diskusikan bersama. Di kesempatan kali ini saya menggunakan satu buku, ya, satu buku. Judulnya itu adalah Psychology from the Islamic Perspective, karya Dr. Aisyah. Ini buku yang cukup bagus sekali. Di dalamnya menjelaskan bagaimana perspektif Islam memandang psikologi, gitu ya. Dibahas dari mulai akar sampai kemudian daun terkait dengan psikologi dan kemudian bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Di buku ini cukup menarik sebetulnya yang dibahas itu. Sangat banyak yang beliau cukup kaji dan bahas di dalam kitab ini. Nah, yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan apakah betul ya orang yang depresi, orang yang stres, atau semisalnya itu tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan, tidak ada kaitannya dengan urusan kedekatan dirinya dengan Allah. Nah, kalau kita mengacu kepada definisi psikologi dulu, karena ini kan berkaitan dengan psikologi ya, mental gitu. Kalau kita merujuk kepada definisi psikologi ya, definisi psikologi versi barat ya, kita akan mendapatkan barat itu mendefinisikan psikologi itu kurang lebih adalah sebagai jadi dikatakan di sini bahwa yang namanya psikologi itu adalah kurang lebih ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku seseorang. Jadi psikologi itu didefinisikan dengan hal seperti itu. Makanya di sini dikatakan the scientific study of behavior and mental process. Jadi namanya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan perilaku dan proses mental yang ada dalam manusia. Jadi dikatakan ya definisi psikologi itu banyak, tetapi semuanya itu mirip-mirip, dan kesimpulannya adalah psikologi itu sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Aisyah, bahwasanya psikologi itu the scientific study of behavior and mental process, adalah studi ilmiah tentang perilaku dan juga mental proses. Jadi yang menjadi objek kajian daripada psikologi itu perilaku manusia, karena itu yang bisa diobservasi. Kemudian juga yang dijadikan objeknya itu adalah mental proses atau proses mental seperti emosi, ya, stres, kemudian bahagia, senang, itu bagaimana kemudian bisa terjadi di dalam diri manusia. Makanya dikatakan the goals are generally to describe, explain, predict, and control human behavior, mental process, and emotion. Jadi tujuan secara umum daripada psikologi itu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol perbuatan manusia, proses mental, dan juga emosi. Itu kurang lebih definisi psikologi menurut barat. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, definisi psikologi barat itu mengeliminir ya, mereduksi adanya peran spiritual, adanya peran Tuhan di sana. Jadi ini ciri khasnya psikologi barat, karena psikologi barat itu lahir daripada pandangan barat tentang kehidupan. Dan pandangan barat tentang kehidupan itu ya sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Maka mereka dalam melakukan penelitian psikologi, dalam melihat perilaku manusia, proses mental yang ada dalam diri manusia, mereka mengenyampingkan yang namanya spiritual.
Mereka mengenyampingkan yang namanya agama. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sehingga mereka mengenyampingkan hal tersebut. Dan Dr. Aisyah dalam buku ini juga menjelaskan kekurangan terbesar atau kelemahan terbesar dari psikologi barat itu adalah mereka tidak melihat aspek yang paling penting dalam diri manusia, yaitu aspek jiwa atau aspek spiritualitas manusia. Nah, makanya Dr. Aisyah itu membawa suatu definisi alternatif yang menurut beliau itu lebih lengkap. Dan ini definisi psikologi menurut Islam. Nah, kurang lebih beliau mengatakan, jadi beliau mengatakan di sini, an alternative definition of psychology from the Islamic perspective would include the study of the soul, the ensuing behavioral, emotional, and mental process, and both the seen and unseen aspect that influence these elements. Jadi intinya, psikologi dalam perspektif Islam itu adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa, ya, tentang perilaku, emosi, dan proses mental, serta baik dari sesuatu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, aspek yang tidak terlihat, yang itu juga berpengaruh terhadap elemen-elemen ini, yaitu emosi, perilaku, dan seterusnya. Jadi di dalam definisi ini Dr. Aisyah memasukkan hal yang unseen, sesuatu yang tidak terlihat, bahwa sesuatu yang tidak terlihat, yaitu jin, setan, ya, dan yang lainnya, itu memiliki pengaruh terhadap emosi, perilaku, dan jiwa manusia. Dan ini definisi yang sesuai dengan perspektif Islam. Ya. Kenapa ya? Karena di dalam Islam itu bahwasanya manusia itu bukan hanya berupa sesuatu yang material gitu ya, yaitu berupa perbuatan atau sesuatu yang bisa dikaji, diteliti ya, ada emosi dan seterusnya. Tapi juga ada aspek lain yang kemudian mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perbuatan manusia. Apa itu? Aspek spiritual. Ya, makanya di sini dikatakan juga di dalam chapter 2, beliau mengatakan the condition of our soul and the spiritual level that we attain affect our thoughts, feeling, and behavior. Jadi kondisi daripada jiwa kita dan spiritual dan level spiritual itu yang kita dapatkan itu sangatlah berpengaruh terhadap pemikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan itu sangat benar. Jadi contohnya orang yang depresi. Depresi itu kan artinya dia mengalami tekanan yang bersifat lama dan tidak mudah untuk sembuh. Karena kan beda dengan stres. Kalau stres itu kan respon alamiah manusia ketika mengalami tekanan. Dan biasanya bersifat sementara. Ketika sesuatu itu bisa dilampaui, maka stresnya hilang. Tapi kalau depresi itu kan lebih deep, lebih dalam. Tekanannya lebih dalam dan sulit untuk dihilangkan. Nah, apakah depresi itu juga berkaitan dengan aspek spiritual? Jawabannya iya. Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Kenapa jawabannya bisa iya, bisa tidak? Karena depresi itu, ya, kalau dia berkaitan dengan nervous system, sistem saraf yang ada di dalam otak kita, yang kemudian memang secara penelitian setelah dites, didiagnosa gitu ya, ternyata ada yang salah dalam sistem sarafnya, ya maka itu jelas butuh obat. Butuh obat untuk menormalkan kembali. Ya. Tetapi kalau setelah dikaji ternyata tidak ada yang bermasalah, ya, maka sebetulnya itu lebih kepada aspek spiritual. Bahwasanya orang tersebut belum memahami tentang kehidupan yang sebenarnya. Bahkan tadi pun ya, kalau seandainya dia sudah dikasih obat, itu tidak cukup dikasih obat. Setelah dikasih obat, maka dia juga butuh intervensi pemikiran. Contohnya dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gimana kalau ada kenyataan orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah sabar gitu ya, tapi depresinya tidak hilang-hilang. Kenapa? Bisa jadi dia belum minum obat, ya. Bisa jadi yang kedua, sholat yang dia lakukan itu tidak benar gitu ya. Karena kalau orang sholat dengan memaknai sholat, bahwasanya sholat itu adalah ekspresi daripada kita sebagai hamba Allah yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tujuan kita hidup itu adalah untuk ya beribadah kepada Allah, dan semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kalau dia memaknai seperti itu, yang artinya dia juga memaknai bahwa apa yang terjadi dalam dirinya, yaitu di luar kendalinya,
itu adalah takdir dari Allah yang harus kita terima dan kita sabar dalam menjalankannya. Maka insya Allah ketika orang memiliki pemikiran seperti ini, pemahaman seperti ini, bukan hanya teori ya, tapi pemikiran dan pemahaman yang masuk ke dalam dirinya dan diterima oleh dirinya, insya Allah tidak akan lama dia bisa sembuh. Nah makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, betapa luar biasa ya perkaranya orang mukmin itu. Idza asabahu ad-dharra sabara, kalau dia tertimpa musibah dia sabar. Wa idza asabahu as-sarra ya syakaro, kalau dia ditimpa kemudahan, kebahagiaan, dia bersyukur. Jadi konsep tentang bahwa saya hidup di dunia ini adalah hambanya Allah, bahwa apa yang menimpa saya di luar kendali saya, itu berarti takdir dari Allah. Kita harus bersabar, itu ujian dari Allah yang nanti dari sabar ini akan mendapatkan pahala dari Allah kelak di akhirat. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menekan apa yang kemudian terjadi dalam diri kita. Jadi Islam itu justru memberikan perspektif pemaknaan terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang menimpa kita di luar kendali kita, ya itu takdir Allah, kita harus bersabar. Di situ ada pahala yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, itu adalah nikmat dari Allah, kita bersyukur. Sehingga hal itu menjadikan perasaan kita itu plong, menjadikan diri kita itu menjalani hidup ini jelas, tidak banyak tekanan. Kenapa? Karena Islam sudah memberikan petunjuk yang jelas bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan. Jadi jawabannya apa? Depresi itu apakah bisa berkaitan dengan keimanan spiritual? Iya. Bisa jadi dia memaknai hidup ini salah. Bisa jadi dia selama ini memaknai kehidupan ini tidak benar sesuai dengan petunjuk Islam. Ya. Atau bisa juga kalau berkaitan dengan sistem sarafnya, dia belum minum obat. Ya, belum minum obat dan kemudian tidak ada intervensi pemikiran yang benar. Jadi betul kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh seorang psikologi terkenal, ya, Viktor Frankl, yang mana dia mengatakan dalam bukunya Man's Search Meaning, bahwa yang inti dalam kehidupan ini adalah kita harus mencari makna kehidupan. Kalau kita sudah mendapati makna kehidupan itu, maka apapun tekanan dari luar itu akan terasa ringan. Dan kita sebagai muslim ya jelas, makna kehidupan kita itu adalah ibadah kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam diri kita yang itu di luar kendali kita, itu adalah takdir, maka harus sabar. Dan apa yang bisa kita kendalikan, maka kita diwajibkan oleh Allah ikhtiar untuk melakukan sesempurna mungkin. Nah, kalau orang mendapatkan pemahaman seperti ini, orang itu akan sangat jarang tertekan, ya, sampai depresi. Kalau stres kan sesuatu yang normal ya. Tapi kalau sampai depresi, insya Allah orang itu akan terjauh dari hal ini. Jadi kesimpulannya, keimanan, spiritualitas itu sangat berdampak kepada mentalnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab.